Bisa kita awali Metro Pagi Prime Time dengan kilas peristiwa. Di antaranya seorang kepala desa di Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur tewas diserang gajah liar saat berusaha untuk menghalau kawanan satwa tersebut yang hendak masuk ke permukiman warga. Kepala Desa Braja Asri Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur bernama Darusman tewas diserang gajah liar saat ikut menghalau kawanan satwa dilindungi tersebut yang hendak masuk ke pemukiman dan perkebunan warga. Peristiwa bermula saat 11 gajah liar masuk ke area perkebunan warga di Desa Braja Asri. Korban bersama warga dan petugas gabungan dari Taman Nasional Waikambas berupaya menggiring kawanan gajah liar kembali ke dalam hutan. Nah, saat proses pengusiran, kawanan gajah liar justru berbalik arah dan menyerang warga. Darusman yang berada di barisan depan tidak sempat menyelamatkan diri. Dibutuhkan upaya mitigasi konflik yang baik sebagai bagian dari ekowisata untuk membangun harmonisasi antara manusia dan gajah. Saya mengimbau masyarakat untuk bersama-sama dengan petugas dari Taman Nasional Waikambas untuk bersama-sama kita melakukan blokade ya. Jangan sampai gajah keluar ke peladangan, apalagi sekarang kondisi cuaca yang tidak menentu ya, hujan dan banjir itu membutuhkan kerjasama semua pihak. Untuk tahun 2025 ini sudah 2 kali berarti Pak kejadian? Ya betul. Ini yang menimbulkan korban jiwa ya? Iya, dan kita harap ini yang terakhir ya. Presiden Prabowo Subianto meninjau hunian yang dibangun Danantara di Aceh Tamiang, Aceh. Pembangunan hunian ini merupakan instruksi Presiden Prabowo dengan target 500 unit selesai dibangun pekan ini. Pemerintah menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi warga terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Diharapkan pembangunan bisa rampung dalam waktu 3 bulan. Sebelumnya di hadapan warga terdampak banjir di Sumatera Utara, Prabowo berjanji menindak tegas perusahaan yang merusak hutan, hingga menyebabkan terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang telah menelan banyak korban jiwa. Kita harus waspada terhadap alam. Karena itu alam harus kita hormati, alam harus kita jaga, alam harus kita rawat. Tidak boleh kita rusak alam. Tapi kita waspada karena memang alam itu sering memberi tantangan dan cobaan bagi kita semua. Kita semakin kuat, negara kita akan semakin kuat. Dan kita akan bertindak tegas. Semua perusahaan, semua pihak yang melanggar akan kita tertibkan semuanya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memblokir rekening PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Hal ini dilakukan PPATK menyusul kasus gagal bayar kepada para pemberi pinjaman atau lender. Kepala PPATK, Ivan Yustia Vandana mengatakan pihaknya tidak hanya memblokir rekening perusahaan, tetapi juga rekening milik pihak yang menerima aliran dana dari PT DSI. Hal ini dilakukan PPATK dalam rangka memberi perlindungan terhadap nasabah yang dirugikan. Ivan mengungkapkan pemblokiran rekening dilakukan agar dapat mencegah nasabah dari kerugian yang lebih besar. Sementara itu, pemblokiran rekening pihak lain dilakukan untuk memudahkan tim penyidik dalam melakukan proses analisis pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya, OJK telah berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri transaksi keuangan PT DSI. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pengawasan terhadap DSI terkait kasus gagal bayar kepada para pemberi pinjaman atau lender dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.